Dalam hidup ini, kita tidak selalu diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ada kalanya, orang lain meremehkan, merendahkan, atau bahkan menghina kita. Perilaku ini bisa datang dari siapa saja, kerabat, rekan kerja, bahkan sahabat dekat. Jika tidak disikapi dengan bijak, hinaan dan pelecehan bisa melukai batin dan menanamkan luka yang sulit disembuhkan. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk memahami penderitaan bukan hanya dari apa yang menimpa kita, tetapi juga dari bagaimana kita menyikapinya. Buddha sendiri tidak luput dari cercaan. Namun, beliau tidak membalas dengan kemarahan atau kebencian. Justru dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin, beliau menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Dhamma mengajarkan bahwa penderitaan lahir bukan dari apa yang dikatakan orang lain, melainkan dari kemelekatan dan penolakan dalam batin kita sendiri. Menjadi pribadi yang tangguh secara spiritual berarti belajar untuk tidak larut dalam reaksi emosional ketika dihina. Kita belajar mengembangkan pandangan benar, yang melihat segala hal dalam cahaya kebijaksanaan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, setiap hinaan bisa menjadi ladang latihan batin, kesempatan untuk menumbuhkan sabar, welas asih, dan kejernihan pikiran. Dalam video ini, Rakit Tua akan menyelami 5 sikap yang dapat kita ambil saat berhadapan dengan hinaan atau sikap meremehkan. Kelima sikap ini berakar pada ajaran Buddha dan dapat menjadi pedoman untuk tetap tenang, bijaksana, dan bermartabat. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, marah bukan solusi. Dalam kitab Dhamma pada bait 3-5, Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kebencian tidak pernah padam oleh kebencian, kebencian padam oleh cinta kasih. Itulah hukum abadi. Ajaran ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan kunci untuk memutus rantai penderitaan batin yang terus berulang. Ketika seseorang menghina atau merendahkan kita, dan kita memilih untuk marah, sesungguhnya kita sedang menyiram api dengan minyak. Kemarahan tidak pernah memadamkan luka, justru memperdalamnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Marah memang sering dianggap sebagai respons yang manusiawi atau wajar. Tapi dalam sudut pandang Dharma, reaksi yang wajar belum tentu bermanfaat. Marah adalah bentuk tanha atau nafsu keinginan yang halus, keinginan agar orang lain memperlakukan kita dengan cara tertentu. Ketika kenyataan tak sesuai harapan, batin yang tak terlatih mudah terbakar oleh kekecewaan. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah ketidaktahuan, dan marah lahir dari ketidaktahuan itu, tidak tahu bagaimana melepaskan. Tidak tahu bahwa kita sedang menambah beban batin sendiri. Lebih dalam lagi, marah adalah racun batin yang menghancurkan kedamaian secara perlahan. Ia menciptakan ilusi bahwa kita kuat, padahal sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh kelemahan. Saat marah, kita kehilangan kejernihan berpikir, ucapan kita menjadi tajam, dan tindakan kita cenderung merusak. Buddha menganalogikan batin yang marah seperti danau yang keruh, kita tak bisa melihat apapun dengan jelas di dalamnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa mengambil keputusan yang bijak? Sikap bijak dalam Dharma bukanlah menekan kemarahan, melainkan menyadarinya. Kesadaran penuh menjadi perisai pertama. Kita mengenali bahwa ini adalah marah, lalu membiarkannya lewat tanpa harus bereaksi. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena munculnya emosi tersebut. Itu bagian dari kehidupan manusia. Namun, kita juga tidak membiarkan diri kita diseret oleh arusnya. Kita belajar duduk bersama kemarahan,
mengamatinya dengan lembut, hingga akhirnya ia reda tanpa harus melukai siapapun. Inilah kekuatan sejati dalam ajaran Buddha, bukan melawan dunia luar, tetapi menaklukkan dunia batin. Ketika kita bisa menahan diri untuk tidak marah, kita sedang mengikis akar penderitaan dan memperkuat parami seperti kesabaran dan welas asih. Kemarahan mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi melepaskan kemarahan adalah kemenangan jangka panjang. Dan itulah kemenangan yang tidak menciptakan musuh, melainkan menghadirkan damai bagi diri sendiri dan bagi dunia. Kedua, menerima tanpa perasaan tersinggung. Perasaan tersinggung seringkali muncul bukan karena ucapan orang lain itu menyakitkan secara objektif, tetapi karena kita terlalu melekat pada identitas diri. Ketika ada yang menghina penampilan, kemampuan, atau latar belakang kita, batin yang melekat akan langsung bereaksi, merasa harga dirinya direndahkan. Namun dalam ajaran Buddha, terdapat konsep tanpa inti diri. Ini mengajarkan bahwa segala yang kita anggap sebagai diri hanyalah kumpulan kondisi yang muncul dan lenyap. Maka, mengapa kita harus tersinggung atas sesuatu yang sebenarnya tidak permanen? Saat seseorang berkata buruk tentang kita, penting untuk bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah ini benar? Jika ya, ini adalah kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Jika tidak benar, maka tidak perlu disimpan dalam hati. Kata-kata hanyalah suara yang lewat, seperti angin menyapu dedaunan. Mereka hanya menjadi luka jika kita biarkan menancap. Dalam Majjhima Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa mereka yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan akan menanggapi pujian dan celaan dengan sikap yang sama, tenang, tidak terguncang. Penderitaan muncul dari kemelekatan pada pandangan, pendapat, dan citra diri. Kita ingin orang lain selalu memandang kita secara positif, dan ketika hal itu tidak terjadi, batin kita berontak. Tapi Buddha tidak pernah menjanjikan dunia yang selalu adil atau menyenangkan. Yang beliau ajarkan adalah bagaimana menghadapi dunia ini dengan batin yang tidak tergantung pada penilaian luar. Ketika kita tidak melekat pada pandangan tentang aku harus selalu dihargai, maka celaan pun tidak lagi terasa sebagai serangan, melainkan sebagai suara yang lewat. Banyak orang mengira bahwa menerima hinaan tanpa tersinggung adalah tanda kelemahan atau tidak punya harga diri. Padahal, justru sebaliknya, dibutuhkan kekuatan batin yang luar biasa untuk tidak larut dalam reaksi. Ini adalah kekuatan dari pemahaman mendalam bahwa kita tidak bisa mengendalikan mulut orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan isi hati sendiri. Seperti cermin yang tidak marah ketika seseorang menghadapinya dengan wajah kusam, batin kita pun bisa tetap jernih walau dipandang dengan kebencian. Dengan tidak merasa tersinggung, kita sedang membebaskan diri dari belenggu ego. Ini bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga bentuk pembebasan batin yang nyata. Kita mulai melihat bahwa kedamaian tidak tergantung pada dunia yang ideal, melainkan pada sikap batin yang mampu menerima tanpa melekat. Disinilah letak kebijaksanaan sejati dalam ajaran Buddha, tidak mencari validasi dari luar, tetapi menemukan keteguhan dari dalam. Ketiga, jangan membalas hinaan. Ketika seseorang menghina atau merendahkan kita, reaksi spontan yang paling umum muncul adalah keinginan untuk membalas. Namun, Buddha mengajarkan bahwa balas-membalas hanyalah menambah panjang rantai penderitaan yang tak berujung. Dalam Sutta Nipata, beliau menganjurkan kita untuk menjadi seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak pujian maupun cercaan. Artinya,
Kita diminta untuk memiliki batin yang stabil, tidak mudah terangkat oleh pujian, dan tidak runtuh oleh hinaan. Membalas hinaan justru menunjukkan bahwa kita masih dikendalikan oleh emosi dan kebencian, bukan oleh kebijaksanaan. Hinaan adalah ujian batin. Ketika kita membalas dengan kata-kata kasar atau sikap merendahkan, kita sedang menyerahkan kendali batin kita kepada orang lain. Kita membiarkan orang yang menghina menentukan kualitas hati kita saat itu. Dalam ajaran tentang karma, setiap ucapan dan tindakan kita membawa akibat. Maka, jika kita membalas dengan kebencian, kita bukan hanya menciptakan penderitaan baru, tapi juga sedang menabur benih karma buruk yang akan kita tuai di masa mendatang. Sebaliknya, ketika kita tidak membalas hinaan, kita sedang melakukan tindakan yang sangat revolusioner dalam spiritualitas, memutus rantai kebencian. Dalam kitab Dhammapada, Buddha menyebutkan bahwa orang yang mengalahkan orang lain adalah pemenang yang besar, tetapi yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang yang jauh lebih mulia. Menahan diri dari membalas hinaan adalah bentuk penaklukan atas ego, atas dorongan nafsu untuk membalas. Ini bukan sikap lemah, tapi kekuatan sejati yang tidak selalu dimengerti oleh dunia. Dalam konteks kehidupan modern, banyak orang mengejar pembenaran dan reputasi di mata orang lain. Membalas hinaan sering dianggap sebagai bentuk membela diri atau menjaga harga diri. Namun, dalam Dharma, harga diri sejati bukan berasal dari kemenangan atas orang lain, tetapi dari kejernihan batin yang tidak mudah digoyahkan. Orang bijak tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mereka tahu bahwa siapa diri kita sebenarnya, tidak berubah hanya karena ada yang menghina atau memfitnah. Dengan tidak membalas hinaan, kita sedang merawat ladang karma kita agar tetap bersih dan subur. Kita memilih untuk menanam bibit kedamaian, bukan kebencian. Kita memilih menjadi cahaya di tengah gelapnya reaksi emosional dunia. Dan lebih dari itu, kita sedang membangun karakter yang mulia. Karakter yang tidak hanya tahu bagaimana hidup dengan tenang, tapi juga bagaimana menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Inilah salah satu bentuk praktik Dhamma paling nyata. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi mengubahnya menjadi pelatihan batin yang mendalam. Keempat, tanggapi dengan santai, lontarkan humor. Tidak semua hinaan perlu ditanggapi dengan serius. Dalam banyak situasi, sikap tenang disertai humor ringan justru bisa melucuti ketegangan, mengubah atmosfer yang panas menjadi sejuk. Tanggapan seperti ini bukan berarti kita tidak peduli atau meremehkan diri sendiri, tetapi justru menunjukkan bahwa kita tidak mudah dikendalikan oleh provokasi. Dalam Dhamma, ini disebut sebagai batin yang tidak terpancing, sebuah tanda kedewasaan spiritual dan pengendalian diri. Humor dalam konteks ini bukan untuk menyerang balik atau mempermalukan lawan bicara, melainkan sebagai jembatan untuk menjaga batin tetap ringan. Seperti daun teratai yang tidak basah meskipun digenangi air, batin yang penuh kesadaran tidak akan tenggelam dalam hinaan, karena ia mampu menjaga jarak yang sehat terhadap setiap kata dan situasi. Orang yang bisa menanggapi dengan senyuman menunjukkan bahwa dirinya bebas. Bebas dari kemelekatan terhadap pujian, bebas dari kebutuhan untuk membalas, dan bebas dari ego yang haus pengakuan. Buddha sendiri, dalam berbagai kesempatan, menunjukkan kejeniusan batin dalam merespons pertanyaan-pertanyaan menjebak. Dalam Brahmajala Sutta, beliau tidak pernah tergesa-gesa menjawab, tidak defensif, dan tidak reaktif. Bahkan ketika dicela oleh mereka yang memusuhi ajarannya, Sang Buddha tidak terpancing. Beliau tetap tenang, kadang menjawab dengan perumpamaan yang halus, atau bahkan dengan kebijaksanaan yang begitu lembut, hingga membuat si penentang terdiam atau tersadar.
Ketidakreaktifan beliau adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Dalam Majjhima Nikaya, diceritakan bagaimana seorang lelaki mencaci maki Sang Buddha, dan beliau hanya menjawab dengan tenang. Jika seseorang memberikan hadiah tapi penerimanya tidak menerimanya, kepada siapakah hadiah itu kembali? Jawaban sederhana ini menyampaikan kedalaman luar biasa tanpa kemarahan sedikitpun. Ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan dan kejernihan lebih ampuh daripada kemarahan dan reaksi emosional. Bahkan, jawaban seperti itu memiliki sentuhan humor halus yang menusuk ego, bukan hati. Menanggapi hinaan dengan santai bukan berarti lemah, tetapi karena kita tahu bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh kata orang. Kita tidak perlu memikul semua opini yang dilontarkan. Saat kita bisa tertawa kecil dalam situasi yang menekan, kita sedang membebaskan batin dari beban yang tak perlu. Dan seringkali, ketenangan yang tulus dan senyuman yang ringan justru menjadi tamparan lembut yang paling menyadarkan. Inilah kemenangan batin yang sejati, menang tanpa bertarung, karena kita sudah bebas dari medan pertempuran batin itu sendiri. Kelima, menegur dengan bijaksana orang yang menghina. Tidak semua hinaan harus kita diamkan. Ada saatnya teguran diperlukan, terutama jika perilaku tersebut terus-menerus menyakiti atau menyesatkan. Namun, dalam ajaran Buddha, menegur bukan dilakukan untuk melampiaskan kemarahan atau membalas luka batin, melainkan demi tumbuhnya kebijaksanaan dan kebajikan bersama. Dalam Winaya Pitaka, Buddha mengatur bagaimana para bhikkhu harus menegur sesamanya. Dengan niat baik, dalam suasana yang tenang, dan demi perbaikan, bukan penghancuran. Teguran yang benar adalah ekspresi dari cinta kasih dan welas asih, bukan dari kebencian yang terselubung. Menegur dengan bijaksana berarti kita memperhatikan 3 hal penting. Waktu yang tepat, cara penyampaian yang lembut, dan motivasi yang bersih. Jangan menegur ketika emosi masih mendidih, karena itu hanya akan menambah luka. Sebaliknya, tunggulah hingga batin tenang dan jernih, lalu sampaikan pesan dengan bahasa yang tidak menghakimi. Kita tidak perlu mempermalukan orang tersebut di depan umum, cukup dengan pendekatan pribadi yang penuh penghargaan terhadap kemanusiaannya. Inilah yang disebut sebagai teguran yang kusala, berakar dari kebajikan. Sang Buddha sendiri kerap menegur para muridnya jika mereka berperilaku tidak sesuai dhamma. Namun teguran beliau selalu membangkitkan kesadaran, bukan menciptakan rasa malu atau takut. Dalam Anguttara Nikaya, beliau bersabda bahwa orang yang menunjukkan kesalahan kita dengan penuh cinta adalah orang yang sesungguhnya menunjukkan jalan menuju keselamatan. Jadi, ketika kita menegur seseorang yang menghina, niat kita seharusnya bukan untuk menyakitinya kembali, tetapi untuk menolongnya keluar dari pola ucapan dan pikiran yang merusak dirinya sendiri dan orang lain. Teguran yang tulus bisa menjadi cermin bagi orang yang sedang diliputi kebencian. Mungkin mereka sedang terluka, sedang marah pada kehidupan, dan kita menjadi sasaran pelampiasan. Jika kita bisa menanggapi dengan kejernihan, lalu berbicara dari hati ke hati, siapa tahu mereka tersentuh dan mulai berubah. Menegur dengan bijaksana adalah tindakan kemurahan hati. Kita memberi mereka kesempatan untuk belajar, memahami, dan bertumbuh. Ini bukan perkara membela diri, melainkan menjaga harmoni dan membantu orang lain keluar dari kegelapan batin. Kadang, keberanian untuk menegur dengan cara yang benar justru lebih sulit daripada membalas atau diam. Tapi inilah latihan penting dalam Dhamma. Membentuk batin yang penuh cinta kasih, namun juga tegas dan bijak. Ketika kita mampu menegur tanpa amarah, tanpa keinginan untuk menang, dan tanpa melekat pada ego,
Saat itulah kita benar-benar menjadi pelaku Dhamma, bukan hanya pengagumnya. Dalam tindakan seperti inilah kebijaksanaan dan welas asih berjalan beriringan, tidak membiarkan keburukan berkembang, tetapi juga tidak menambah luka dalam prosesnya. Menghadapi hinaan dan cercaan memang tidak mudah. Namun, dalam cahaya ajaran Buddha, kita menemukan bahwa setiap momen sulit adalah ladang subur untuk pertumbuhan spiritual. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana hati kita menerima dan menanggapinya. Dengan memahami Dhamma, kita belajar untuk tidak bereaksi dari kebencian, tetapi dari kebijaksanaan. Kita mulai melihat bahwa penghinaan hanyalah gema dari penderitaan batin orang lain. Dengan welas asih, kita justru bisa mendoakan mereka yang menyakiti, karena mereka sendiri sedang menderita, meski tidak menyadarinya. Ketenangan bukan berarti kita tidak merasa sakit, tapi kita memilih untuk tidak menyerahkan batin kita pada racun kebencian. Ini adalah kekuatan sejati yang lahir dari latihan, dari tekad untuk tidak lagi menjadi budak emosi, melainkan menjadi pemimpin batin kita sendiri. Semoga kita semua bisa menjadi seperti pohon besar yang tetap berdiri tegak meski diterpa badai. Kita tidak perlu membalas setiap lemparan batu. Cukup jadikan semua itu batu pijakan untuk melangkah lebih tinggi dalam perjalanan menuju pencerahan.